Hi guys, my name is Ryan Sumardi and welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas 7 buah hal yang akan berefek kepada harga saham di bursa saham baik di Indonesia maupun di internasional. Seperti yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, yaitu di IDX, kita bakal melihat bahwa mereka semua masuk ke red zone. Dan juga kita dengar bahwa Menteri Perekonomian kita, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa Indonesia akan masuk ke era resesi di akhir bulan September tahun 2020. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi harga saham ataupun pergolakan saham di bursa saham? Hal paling pertama, yang paling mendasar adalah kondisi ekonomi sebuah negara ataupun kondisi ekonomi sebuah perusahaan, di mana orang pasti melihat, oh ini trennya bagaimana nih? Nah, company-nya apakah mereka sedang doing good atau tidak? Nah, ekonomi sebuah negara bisa kita lihat dari quarterly report ataupun report per 3 bulanan yang diberikan oleh Menteri Perekonomian. Contohnya di Indonesia saja, dalam 6 bulan terakhir, perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi menurun. Nah, itu adalah salah satu syarat utama bagaimana kita melihat perkembangan ekonomi. Yang kedua, kita dapat lihat dari prospek ke depannya, bagaimana outlook-nya sebuah company tersebut ke depannya. Contohnya, kita bisa melihat nih, sales mobil di bulan 3 sampai bulan 6 sampai bulan 7 pada jelek semua karena orang tidak bisa membeli mobil dan kredit macet dan sebagainya. Sehingga ada beberapa company itu cut mereka punya production dan juga salesnya mereka turun, sehingga saham mereka juga turun. Karena profit pasti turun juga dong guys. Nah, itulah yang kita expect. Tapi ada beberapa company, yaitu contohnya company yang memproduksi obat-obatan, produksi masker, contohnya dunia entertainment Netflix. Kita kalau bisa lihat itu, dalam beberapa bulan terakhir mereka malah meningkat. Karena apa? Di masa sekarang ini outlook-nya mereka bagus. Semua orang nggak bisa keluar. Semua pada nonton Netflix. Di rumah nggak bisa ke teater, mereka nonton Netflix. Nah, itu adalah hal kedua, yaitu outlook. Yang ketiga yang kita lihat, yaitu efek dari stabilitas sebuah negara. Setiap negara, kita pasti melihat ekonomi negara tersebut stabil atau tidak. Nah, di tahun ini, volatilitasnya bursa saham Amerika dapat berimbas kepada pertama adalah dari COVID-19. Of course, itu semua nge-impact semua negara punya bursa saham. Tapi yang kedua adalah pemilihan presiden tahun 2020, di mana pemilihan presiden tersebut biasanya sangat berimbas sekali dengan pergolakan bursa saham. Karena apa? Policy setiap presiden itu berbeda-beda, sehingga jika presiden yang pro ke bagian di mana investasi itu akan mengarah, maka di saat itulah ekonomi akan berkembang. Seperti contohnya pada tahun 2016, di mana Presiden Trump terpilih sebagai seorang presiden di United States of America. Nah, pada saat itu, semua orang pada prediksi bahwa saham akan jeblos. Tapi, because everybody knows Mr. Trump is actually a businessman, jadi semua saham-saham di Amerika itu justru malah meningkat drastis. Kenapa? Semua orang meyakin bahwa Trump can make a difference for America. They would like to make America great again. Makanya sahamnya naik terus. That is why stabilitas sebuah negara itu penting. Di Indonesia juga termasuk hal tersebut juga. Contohnya kalau kita lihat di tahun 2019 ketika kita memilih presiden, of course there will be instability for a little bit. Ya, jadi itu sangat berimbas sekali. Nah, yang keempat yaitu interest rate. Interest rate itu adalah suku bunga yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank. Kenapa ini berpengaruh sekali dengan bursa saham? Well, yang pertama kenapa dia berpengaruh adalah kalau misalnya saya bisa naruh uang saya di bank, right? I'll put my money in the bank, deposito, dapat bunga yang lebih tinggi daripada investasi. Kenapa gua harus taruh ke investasi, right? Maka di saat bunga bank tinggi, bunga bank untuk deposito tinggi, maka orang bakal menarik uang dari investasi dan masukkan ke suku bunga bank. Tapi pada saat krisis seperti ini, suku bunga bank diturunkan oleh Bank Indonesia, sehingga orang pada mikir dong, gimana ya supaya saya bisa mengembangkan uang saya lebih cepat and with higher risk but higher return, right? Jadi mereka semua berbondong-bondong ambil uang, start invest in bursa saham. That's how it is. Basically, the lower interest rate goes, the higher or basically stock market bakal naik karena orang pada mulai invest di saham. Kalau interest rate naik, orang pada bakal narik
uangnya mereka dari bursa saham dan masukin ke tabungan ataupun masukin ke deposito. That's why it's in a way inverse relationship atau berhubung terbalik. Oke. Yang kelima adalah the bandwagon effect. Well, the bandwagon effect ini adalah basically main dengan emosi orang. Di mana kita lihat pada orang pada sell. Misalnya contohnya ya, kita dapat info misalnya one of the largest stockholder in Tesla sold their stock. The next day kamu pasti lihat sahamnya Tesla turun. Kenapa? Orang pada lihat, wah gila, ini orang yang stockholder yang paling tinggi aja udah jual. Kenapa gue masih pegang? Mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam Tesla. Nah, itu adalah the bandwagon effect. Although there is nothing going on with the economy is going great, the company is doing great, tapi just because one person selling atau orang yang berpengaruh dalam bursa saham sell that stock, it goes down. Sama halnya dengan orang berpengaruh membeli saham. Contohnya, dulu Warren Buffett tidak pernah pegang saham teknologi. If you can research, just recently dia mulai masuk ke teknologi. And then tiba-tiba dapat bocoran. Warren Buffett buy Apple. What happened? The next thing you know, Apple shoots up like crazy. Kenapa? Orang pada mikir, Warren Buffett buy Apple. Why don't I buy Apple? Because Warren Buffett buy Apple. Yaitu bandwagon effect, basically. Right? And then number 6, yaitu, well, you could say a related investment lah ya. Misalnya contohnya, back then ya, kita lihat ada juga yang consider instead of putting the money into bursa saham, mereka masukin ke ORI. Ataupun masukin ke deposito atau masukin ke bond negara. Bond negara itu one of the safest one lah basically. Ya, jadi ya if there will be a related investment yang orang bakal pilih. Misalnya ada option keduanya apa yang lower risk but good return, good enough for me, ya why not gitu ya. And then lastly adalah earning per share. Earning per share of a company is important because kamu juga mau tahu dong sebenarnya company ini overvalue atau undervalue. Nah, biasanya ini hal yang terjadi setelah ada terkena bandwagon effect. Kita nggak tahu dia itu overvalue atau undervalue. Overvalue means stoknya itu kemahalan untuk dia punya value sekarang. Basically, company-nya itu nggak seharga itu, lebih murah, tapi kenapa overvalue gitu loh. Undervalue adalah company yang harusnya lebih tinggi value-nya, tapi kok kita harganya lebih rendah banget. Nah, itu adalah one of the way to analyze the company. Lu lihat aja dia punya aset, dia punya sales, dia punya profit, and then earningsnya mereka dibagi per number of share. Compare it with their peers atau mereka punya in a way saingan bisnis lah. Contohnya kalau Citibank kita compare ke JP Morgan, kita compare ke HSBC, kita compare ke Bank of America, compare ke bank-bank lain yang ada di international market. Kamu compare and think about it. Well, is it overvalued or undervalued? Cara mengambilnya itu yaitu gini, kamu ambil 4 atau 5 company yang di industri yang sama, kamu tambahkan mereka punya earning per share dan bagi 5. Oke, bagi 5 itu adalah average-nya. Siapa yang memiliki average di bawah earning per share company yang sejajar ini, itu adalah undervalue. Tapi kalau earning per share-nya mereka above the average, means that they are overvalued. Nah, di tahun 2020-2021, one of the thing that looks like it has reached the peak adalah teknologi. Saham teknologi itu udah kayak, well, why did it goes up so fast to the point where it's almost burst? So we need to look at it and be able to take control before it's too late. Alright guys, thank you all for watching. Hari ini itu adalah sedikit dari apa insights yang gue miliki. Hopefully this will help you as you start investing your money into stock market. Hopefully this will help your friends. If you think that this is helpful, don't forget to share it. Don't forget to give me a thumbs up if you like it. If you don't agree with certain topics, please let me know. Put in the comments or send me an email. I'll see you guys again next week. And stay safe, stay healthy, and be smart. See you guys.